Halo Mia Lovers, balik lagi nih sama ini Mia yang bakalan ngebahas tentang anime-anime populer dan juga manga-manga favorit kesukaan kalian. Tapi jangan lupa buat like video ini dan subscribe channel Mia, terus nyalain notifikasinya ya. Yahoo! Hihihi. Ohayo, konnichiwa, konbanwa minasan. O genki desu ka nyo? Hai, apa kabar Mia Lovers? Nah, kali ini Mia pengen ngelis 8 anime yang karakter utamanya tuh sebenarnya kuat, tapi selalu diremehkan sama musuh atau bahkan rekan-rekannya sendiri. Nah, apa aja anime-animenya? Yuk langsung aja kita ke listnya. Oke, anime yang ke-8 adalah Yu-Gi Holder Mahou Sensei Nigimatu. Hey, buat kalian nih yang seneng banget dengan MC Overpower yang gak bisa mati alias immortal, kalian harus banget nyal buat nonton anime yang satu ini. Wah, bercerita tentang bocah yatim piatu berusia 14 tahun bernama Tota Konoe yang diasuh oleh vampire bernama Yukihime yang menyamar jadi seorang guru di desa tempat Tota tinggal. Tadinya Tota tuh nggak tahu kalau Yukihime itu seorang vampire, tapi suatu hari Yukihime diserang oleh bounty hunter yang menyamar sebagai rekan kerjanya di sekolah. Tota yang mencoba menyelamatkan Yukihime terpotong-potong tangannya. Nah, setelah itu Tota baru menyadari bahwa dirinya telah diubah menjadi vampire oleh Yukihime dan menjadi immortal. Bagian tubuhnya yang terpotong pun bisa tumbuh lagi dengan sekejap. Singkat cerita, setelah mengalahkan musuhnya tadi, Yukihime mengajak Tota untuk bergabung ke dalam organisasi yang dipimpinnya bernama Yu-Gi Holder yang berisi orang-orang immortal. Nah, tapi karena Tota diubah menjadi vampire pada saat usia 14 tahun, dia jadi stuck di wujud wajahnya itu untuk selamanya. Jadi, dia tuh sering banget gak dianggap sama musuh-musuh dan bahkan rekan-rekannya sendiri. Hehehe, padahal aslinya jangan salah. Soalnya Tota sendiri tuh ternyata adalah cucu dari penyihir legendaris bernama Neji Springfield. Ya, jadi wajar banget lah kalau dia tuh overpowered. Anime yang selanjutnya adalah Taimado Gakuen 35 Shiken Sotai. Berlatar di sekolah anti magic yang merupakan akademi untuk inquisitor atau petugas pengendalian sihir. Soalnya diceritakan di dunia anime ini tuh sihir dan alat-alatnya nggak boleh digunakan sesukanya dan harus diawasi penggunaannya. Dan petugasnya itu disebut inquisitor. Ya bisa dibilang satpol pp-nya dunia sihir deh. Wehehehe. Nah, kelompok Inquisitor itu pun ada grade-nya, dan yang paling payah adalah peloton bernomor 35, yang berisi cowok berpedang bernama Kusanagi Takeru, hacker Ikaruga, dan sniper kelinci bernama Seinoji Usagi. Suatu hari, ada seorang Inquisitor elit bernama Oka Otori yang dihukum dan diturunkan untuk bergabung dengan peloton yang paling payah tersebut. Awalnya, Oka meremehkan teman-teman barunya tadi, tapi lambat laun dia menyadari kalau mereka tuh sebenarnya tidak sepayah itunya, bahkan bisa dibilang sangat bisa diandalkan. Terutama Kusanagi Takeru yang selalu diejek oleh orang-orang dan musuhnya karena bersenjatakan pedang samurai yang sangat kuno. Padahal skill berpedangnya tuh sangat luar biasa. Dia bisa dengan mudah memotong peluru yang ditembakkan kepadanya. Terus dia juga punya kekuatan Demon Slayer mode yang bikin dia jadi lebih kuat lagi nya. Anime yang selanjutnya adalah Hinomaru Sumo. Nah, anime kali ini bertemakan olahraga legendaris dari Jepang, yaitu sumo. Kalau yang kita tahu nih ya Nyal, biasanya tuh pesumo kan orangnya endut-endut, terus tinggi dan gede banget. Nah, si Hinomaru ini badannya tuh pendek dan kecil, tapi dia tuh pengen banget bisa jadi pesumo atau yokozuna level atas. Walaupun badannya kecil, dia tuh jenius banget sebagai atlet sumo. Kehebatannya dibuktikan dengan menjadi 2 kali juara nasional sumo tingkat SD. Tapi nih, tubuhnya tuh nggak berkembang dengan baik dan mentok di tinggi 152 cm. Padahal syarat minimum untuk kejuaraan sumo profesional tuh 167 cm. Terus dia berencana untuk jadi juara di tingkat SMU, biar asosiasi sumo profesional tuh notice dia dan membiarkan dia untuk ikut berkompetisi di tingkat profesional. Nah, karena hal itu dia bergabung ke klub sumo SMU Odachi. Tapi ternyata di SMU itu klub semuanya ngenes bangetnya. Cuma ada 1 anggota dan bahkan tempat latihannya diambil alih oleh preman sekolah. Akhirnya Hinomaru mengambil alih kembali dojo sumonya dengan mengalahkan bos preman di sekolah itu dengan sekali keplak. Hurri! Wehehe. Nah, berhasilkah Hinomaru mewujudkan cita-citanya untuk berkompetisi di tingkat profesional?
anime yang selanjutnya adalah Gaku Sentoshi Asteris. Nah, kalau anime yang satu ini tuh nggak tahu kenapa ya bikin Miel tuh keinget banget sama anime Rakudai Kishi no Cavalry. Tuh, mungkin karena plotnya tuh mirip banget ya, Nyel. Bercerita tentang bumi yang telah dihuni oleh manusia-manusia yang mempunyai kekuatan superpower bernama Ganestella. Di sebuah kota bernama Rika atau Asteris, terdapat 6 akademi khusus Ganestella dan mereka sering mengadakan turnamen bernama Festas. Nah, Ayato Amakiri adalah siswa pindahan di Akademi Seidokan. Siswa pindahan? Udah tahu kan arahnya anime ini kemana? Kukuku. Ayato bertujuan untuk mencari kebenaran kakaknya yang hilang setelah mengikuti turnamen Festas. Nah, waktu mau masuk sekolah di hari pertama, gak tahu iseng atau gimana, dia tuh ngebalikin sapu tangan yang jatuh di jalan ke kamar seorang siswi. Dia malah dapat pemandangan enak-enak. Akhirnya dia diajakin duel dong. Dan ternyata siswi yang bernama Julius Alexia von Riesfeld itu adalah murid ranking atas dan merupakan putri kerajaan Lyseltania. Wah, pokoknya orang penting gitu deh, Nyel. Nah, gimana kehidupan sekolah Ayato di sekolah barunya? Dan berhasilkah dia mengetahui kebenaran tentang kakaknya? Anime yang selanjutnya adalah Seijaku no Bahamut. Anime ini bercerita tentang karakter protagonis bernama Lux Arcadia, yang seorang mantan pangeran kerajaan yang sudah dikudeta. Nah, suatu malam dia tuh kejatuh dari loteng ke dalam pemandian air panas wanita. Dan gak sengaja ngejatuhin putri kerajaan baru yang bernama Lizarte Atismata. Dan bisa ditebakkan, yups, Lux pun diajak duel. Aduh, emang ya tipikal anime harem, ketemu duel terus suka gitu aja terus sampai ngomong anjay dilarang. Ups. Singkat cerita, mereka pun duel. Nah, si Lux dan Lizarte ini sama-sama belum pernah terkalahkan di dalam duel. Lux yang memakai mecha battle set atau drag ride tingkat rendah bernama Waveform itu harus melawan drag ride super kuat Lizarte yang bernama Tiamat. Nah, di tengah pertarungan, mereka diserang oleh monster dan Lizarte pun diselamatkan oleh si Lux tadi. Akhirnya, gara-gara kejadian itu, Lizarte jadi suka sama Lux dan Lux pun diterima sebagai murid di sekolah khusus wanita untuk berlatih menjadi Royal Drag Knight. Oke, anime yang ketiga adalah World Trigger. Di sebuah kota bernama Mikado City, tiba-tiba muncul gerbang yang menghubungkan dengan dimensi lain. Dan dari gerbang tersebut muncul monster-monster yang disebut Neighbors. Awalnya manusia-manusia gak bisa ngelawan, sampai akhirnya muncul organisasi yang bernama Border yang mampu melawan neighbor-neighbor tersebut. Dengan teknologi bernama Trigger, Border mampu melipat gandakan kekuatannya dan mengalahkan Neighbors. Osamu Mikumo adalah siswa SMU yang diam-diam adalah seorang border tingkat rendah. Suatu hari, kelasnya kedatangan siswa misterius berambut putih berbadan kecil bernama Kugayuma. Karena fisiknya dan sifatnya yang aneh tersebut, dia pun dianggap remeh dan selalu dibully oleh orang lain. Gak disangka, ternyata Kuga orang yang sangat kuat dan tidak seperti penampilannya. Dia pun juga mempunyai trigger. Osamu yang penasaran dengan Kuga pun mulai mendekati dan menyelidikinya. Sampai suatu hari, Kuga mengaku bahwa dia berasal dari dimensi lain dan dia adalah salah seorang Neighbors. Wah, misteri apa ya yang tersembunyi dari si Kuga ini? Penasaran kan, Nyal? Hehehe. Yeay, anime yang kedua adalah Black Bullet. Anime ini berlatar di tahun 2021, pada saat manusia hampir punah karena serangan virus bernama Gastrea yang bisa mengubah manusia menjadi monster. Rentaro Satomi adalah salah satu anak yang selamat saat serangan Gastrea 10 tahun lalu. Dan demi membalaskan dendamnya terhadap Gastrea, sekarang Rentaro telah menjadi civil officer yang disebut Promother. Dia bekerja dengan seorang partner loli yang super imut bernama Enju. Nah, Enju sendiri adalah seorang initiator yang merupakan seorang cursed children, yaitu para loli imut yang memiliki kekuatan super karena terlahir dengan infeksi virus Gastrea di dalam tubuh mereka. Singkat cerita, Rentaro mulai curiga dan menyadari ada misteri lain di balik keberadaan Gastrea itu. Nah, apakah yang sebenarnya terjadi? Hehe, buat kalian nih para pecinta loli, cocok banget deh buat nonton anime ini. Pokoknya keren dan worth it banget deh. Yos, anime yang nomor 1 adalah Aoharu X Machine Gun. Nah, anime ini mengisahkan tentang ketua OSIS bernama Hotaru Tachibana yang terkenal dengan kekuatannya yang sangat kuat dan brutal. Tapi dia juga punya rasa keadilan yang tinggi. Jadi, kalau misalnya ada anak yang dibully atau diperlakukan tidak benar, dia akan langsung bertindak. Walaupun kuat dan berpenampilan seperti pria, dia tuh sebenarnya siswi perempuan loh, Nyal. Ya, bisa dibilang dia tuh reverse trap gitu deh.
Nah, suatu hari dia berurusan dengan seorang host di klub kencan bernama Masamune. Masamune dituduh telah membuat sedih teman sekolahnya. Langsung deh dilabrak sama Hotaru. Nah, saat bertemu Masamune, dia ditantang untuk melakukan survival game tembak-tembakan gitunya. Hotaru yang percaya diri dengan kekuatannya akhirnya menyanggupinya. Singkat cerita, Hotaru malah tertarik dengan survival game tersebut dan menerima ajakan Masamune untuk bergabung ke dalam timnya. Nah, itu tadi adalah 8 anime yang karakter utamanya kuat tapi selalu diremehkan. Moga-moga list dari Mio kali ini bisa nambahin stok buat kalian tonton ya, nyel. Hihihi. Oke deh, segini dulu ya video Mio kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Mio. Terus nyalain notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mio. Thank you. Love, love. Pion, pion. Tiani.